coba dulu pakai ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, apa kabarnya? Nggak kerasa ya, udah hari Selasa. Hari ini saya kebetulan akan ngobrol-ngobrol santai, tapi kayaknya akan deep gitu ya sama salah seorang teman saya, seorang yang saya kenal. Beliau tuh punya apa ya? Saya bilangnya self love yang sangat tinggi sekali. Padahal episode hidupnya itu tidaklah mudah gitu untuk kebanyakan orang perempuan mungkin ya. Tapi gimana beliau ini bisa bangkit lagi berdiri dan tetap tersenyum, tetap terlihat happy dan tetap kayaknya menjalankan hidup enjoy aja gitu kan. Mungkin sambil nanti kalau misalnya mau sambil interaksi gitu ya atau apa ya, mungkin tanya jawab juga boleh. Kita ini ya, saya undang aja ya teman saya Mbak Santi. Halo Miss April. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak suaranya? Ya, jelas, jelas suara aku jelas ya. Ya, jelas, jelas. Yes, oke. Ya ini aman nih, nggak feedback. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Dokter Adin. Gimana Dokter Adin, kabarnya sehat? Baik dan sehat, alhamdulillah. Mbak Santi lagi di mana ini? Dari mana? Di rumah nih, kebetulan memang ada space buat live nih. Wah, kece. Oke, mungkin sebelum mulai sambil kenalan dulu kali ya buat teman-teman yang lagi nonton atau mungkin nanti nonton siaran ulang, nama Mbak Santi atau background dan apa kesibukan hari-harinya. Oke, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Santi, backgroundnya berapa tahun terakhir ya? Hampir 8 tahun, 9 tahun nih backgroundnya nih bisnis nih dok. Jadi saya membangun Oke. bisnis. Terus juga suka dengan edukasi juga ya. Jadi saya juga Hmm. kebetulan belajar juga, dulu juga pernah jadi guru ya. Jadinya kalau dibilang kesibukannya apa sekarang, sekarang sih lebih banyak belajar nih dok. Jadi selama pandemi ini Ah, lebih banyak belajar nih selain bisnis nih dok. Gitu. oke. Belajar apa tuh Mbak? Dulu guru, sekarang belajar gitu. Belajar apa tuh Mbak? Belajar hidup, belajar belajar bisnis atau belajar apa? Ya banyak itu semua ya. Kalau hidup sih yang pastinya selalu belajar ya sampai mati ya. Tuh. Itu karena kebetulan, bukan kebetulan, karena memang belajar apa hidup itu harus belajar. Hidup itu adalah belajar. Mau nggak mau ilmunya harus punya gitu loh. Kalau Yes, nggak punya ilmu itu betul. nanti hidupnya asal-asalan gitu. Betul. Jadi hidup nggak hanya sekedar hidup, tapi hidup harus punya pegangan juga gitu ya yang harus dipelajarin dan diupdate terus. Sepakat, sepakat. Betul, Oke, Mbak betul. Santi, ini kan kita udah hampir udah 2 tahun lah ya, 2 tahun masuk di new normal gitu kan ya. Nah, yang aku kenal tuh Mbak Santi tuh kan orang yang ekstrovert gitu kan, MC juga kalau nggak salah ya, sering MC. Pokoknya waktu itu kita pernah dalam beberapa kali event bareng gitu dan Mbak Santi MC dan memang salah satu orang yang memang menghidupkan suasana gitu. Nah yang saya tahu nih, soalnya suami saya juga sanguin kan, orang-orang sanguin yang biasanya keluar, begitu pandemi nggak bisa kemana-mana itu agak-agak gimana gitu. Nah kalau Mbak Santi sendiri ngerasain juga nggak kayak gitu? Atau gimana? Apa Wah, yang Mbak rasa dari COVID ini nih? wah, pastinya ya. Kalau menurut saya awal mula pandemi, sebenarnya bukan awal mula. Mungkin awal mula kita masih oke ya, 3 bulan pertama masih oke ya. Betul. Tapi masuk 3 bulan selanjutnya itu saya rasa semua orang goncang mentalnya. Dan saya rasa nggak ada yang bener-bener mentalnya selamat tuh nggak ada. Bohong kalau dia bilang, oh, gue sih baik-baik aja, bohong lo gitu. Iya, karena yang tadi Dokter Adin bilang bahwa kamu kan orangnya happy san, kamu orangnya ceria tuh Hmm. gimana tuh bikin
Seceria-cerianya saya itu mental kena banget di 3 bulan Hmm. setelah pandemi itu kena banget mental ya, karena yang tadi dokter Anin bilang saya orangnya kinestetik, orangnya tuh gerak, harus gerak, saya live begini tuh jago, bisa baru inilah baru bisa diem Oh gitu. di live begini tuh jago gitu loh, karena memang kinestetik kan, gerak gitu loh. Iya, Nah iya, iya. sementara kan eh, perubahannya dari offline ke online, online harus di depan laptop, harus diem depan handphone, diem, itu susah banget. Awal mula tuh wah bener-bener susah, perjuangan banget deh buat saya untuk bisa adaptasi ya. Betul, Dan betul, betul. apa namanya, bener-bener kena mental, kena kok, sempet stres, sempet depresi juga gitu Hmm. loh. Oh gitu. Jadi apa namanya, kena lah, mental kena. Oke, oke. Terus tadi 3 bulan awal nggak masalah, 3 bulan kedua mulai ngerasa gitu ya, ada yang aduh kayaknya kok nggak bisa keluar, nggak bisa apa yang tadi ya kebutuhan berarti ya kinestetik kan memang nggak mau diem gitu kan. Nah itu kan pasti Ya, keganggu banget. Nah terus gimana cara Mbak Santi beradaptasi Mbak dengan itu? oke. Oke, jadi awal mula udah tahu terdetek stres ya. Jadi awal mula udah Hmm. tahu, wah gue nggak bisa nih kayak gini gitu kan. Akhirnya apa namanya, coba untuk minta bantuan ya, pastinya ya, minta bantuan ke siapa ya, ke ahlinya dulu, ke ahlinya gitu kan. Hmm. Sampai akhirnya dinyatakan, wah ini apa namanya, depresi nih, sempet depresi nih gitu, karena salah satu Oke. lututnya sempet bengkak. Jadi kita harus tahu dulu nih kondisi kita gimana. Yang repot itu kalau kita nggak tahu kondisi kita kan. Yes. Jadi pada saya sebenarnya sih nggak tahu kalau saya depresi, tapi karena kebetulan saya datang ke satu ahlinya dan dinyatakan ini kena nih gitu kan, mental nih gitu kan. Akhirnya dari situ saya ngambil tindakan lah, harus gimana ya gitu kan. Nah pertama-tama yang pastinya ketika kita ngalamin goncangan ya dalam diri Hmm. kita gitu kan, ya baik disadari ya maupun tidak disadari ya. Kalau yang repot tuh yang nggak disadari, karena kalau nggak disadari nanti larinya ke psikis. Bisa jadi Psikis. tiba-tiba timbul sakit ini, sakit itu, terus marah-marah, terus ngaco gitu kan. Ya. Kalau ketika kita sadar kan kita tahu nih gue lagi ada kena mental nih, berarti apa nih harus dilakukan gitu kan. Nah pertama-tama sih kalau aku pribadi awal mula pas udah tahu bener-bener apa namanya, ada goncangan, ya berserah ya pastinya ya sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi awal mula itu bener-bener saya totally tuh waktu di rumah tuh kerjanya cuma sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji gitu. Ya Allah. Sampai pokoknya bener-bener apa, dengar kajian, ceramah, sebisa mungkin mendekat mendekat sama Allah, karena udah tahu ya bahwa gini, udah tahu tuh gini. Yang bisa nolong saya cuma Allah gitu, nggak ada yang bisa Betul. nolong saya. Siapapun itu, ya misalkan saya datang ke psikolog gitu loh. Psikolog kan hanya perantara aja ya, tapi yang utama kan adalah Hmm. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan yang Maha Esa yang ibaratnya bisa ngebantuin kita gitu loh. Nah awal mula dari situ tuh udah mulai berserah, berserah. Ya udah akhirnya ketika kita berserah tuh mulai tuh timbul, akhirnya mulai jalan pagi, tiba-tiba ada kawan yang ngajakin, jalan pagi yuk gitu kan. Jalan pagi kan ya pagi-pagi banget, abis subuh ya kita Ya. jalan ya, bener-bener Hmm. jam 5 pagi, abis sholat subuh bener-bener jalan. Nah start saya tuh dimulai dari situ dok. Jadi ketika saya nemuin habit saya untuk jalan olahraga, disitulah saya mulai ngerasa bahwa hidup tuh mulai berubah tuh, satu persatu tuh berubah. Karena dari jalan Hmm. kaki itu kan kita pertama gerak ya dok ya. Iya, Jadi saya betul. melampiaskan energi saya, karena saya energinya gede banget. Ketika nggak dilampiaskan tuh repot gitu loh. Akhirnya ada kawan tuh, tiba-tiba ada kawan ngajakin untuk setiap subuh tuh jalan pagi. Udah mulai dari Hmm. jam-jam 5 sampai jam 6 pagi. Itu enak banget, bener-bener enak banget lah. Nah dari situ Hmm. mulai energi tuh naik. Energi tuh naik. Ketika energi naik, ide-ide baru keluar dok. Akhirnya mulailah Oke. yang aktif bikin IG live, aktif yang ngapain gitu loh. Jadi oke, ada aja Mhm. akhirnya tuh kerjaan-kerjaan yang bisa saya lakuin di rumah gitu loh. Oke, oke. Oh, berarti tadi karena kita udah mulai ngerasa gitu ada sesuatu yang salah atau yang nggak bener nih gitu ya. Jadi Mbak Santi terus buru-buru hubungin orang yang ahlinya dan memang diagnosa dini. Ibaratnya kalau kita tahu kondisi kita kayak apa, kita jadi tahu juga kita kira-kira butuhnya apa gitu ya Mbak ya. Dibanding kalau kita nggak tahu apa-apa atau kita so tahu atau ngerasa kayak kuat, seolah-olah kuat,
tapi yang ada malah keterusan nantinya. Setuju tuh, aku setuju banget tuh kayak gitu. Nah, kalau Mbak Santi sendiri sebenarnya selain tadi kan ya, apa namanya, energi yang tidak tersalurkan lebih gitu kalau di dalam rumah gitu ya. Sebenarnya apa sih yang juga jadi ganjalan atau misalnya apa sih yang bikin Mbak Santi tuh sebelumnya gitu nggak betah gitu di rumah gitu? Apakah sama keluarga di rumah atau memang lebih suka ngobrol sama orang luar atau gimana tuh Mbak? Ya, jadi kalau di ngomong kenapa nggak betah di rumah ya, sebenarnya kalau dianalisa lagi, memang dari kecil saya banyak di luar aktivitas. Jadi seluruh keluarga saya tuh keluarga yang memang aktivitasnya banyak di luar. Jadi justru kita tuh Oke. jarang banget di rumah. Orang tua saya kerja dua-duanya. Terus dari zaman sekolah saya tuh aktif banget organisasi, aktif les. Jadi memang jarang di rumah. Di rumah tuh cuma ya tidur aja gitu loh. Selebihnya tuh banyak aktif di rumah gitu loh. Adik-adik saya juga semuanya kerja, kuliah, aktivitas semua di rumah. Banyak di rumah, banyak di rumah, banyak di luar gitu Banyak loh. di luar, oke. Nah, makanya pas pandemi itu goncangan banget buat keluarga semuanya. Karena semuanya rata-rata ekstrovert, semuanya kinestetik. Oh, Jadi orang tua saya kan dua-duanya suka olahraga ya. Mama saya juga oh, olahraga. Kinestetiknya hmm, tinggi gitu loh. Jadi kita turunannya turunan kinestetik semua yang gerak semua. Makanya betul pas betul di betul. pandemi itu shock semuanya. Oke, tapi kalau berarti kan udah mulai tahu gitu kondisi, udah mulai beradaptasi. Terus kalau lihat sekarang nih kan ini kita udah berjalan 2 tahun lah ya. Nah, Mbak Santi sini ngelihat nggak ada hikmah atau ada sesuatu yang akhirnya udah mulai bisa beradaptasi, akhirnya udah, gue udah lebih seneng nih gitu. Atau tadi kan udah mulai, oh ternyata bisa IG live juga gitu kan. Itu juga salah satu poin yang saya nggak pernah nyangka. Oh ternyata bisa gitu, oh ternyata bisa dilakukan, oh ternyata saya enjoy ngelakuinnya gitu kan ya. Nah kalau Mbak Santi sendiri rasanya gimana Mbak? Apa hikmah atau yang didapat dari mungkin jadi keluarga juga lebih sering ngumpul gitu kan yang tadinya sendiri-sendiri dengan aktivitas masing-masing atau gimana Mbak? Ada hikmah apa tuh yang Mbak Santi dapetin? Ya, jadi kalau dibilang hikmah banyak ya dok ya, pasti banyak banget. Banyak banget hikmah yang saya dapetin ketika pandemi ya. Jadi Hmm, kalau misalkan teman-teman mungkin dibilang drop, saya rasa semuanya drop. Semuanya, mau orang kaya, mau orang susah, mau orang pinter, orang hebat, tuh. semuanya mental tuh kena semua. Karena banyak yang kaget ya, yang tadinya baik-baik aja di rumah, tiba-tiba ibu bapak kerja di rumah, anak sekolah di rumah, mau nggak mau Betul. 24 jam kan ngeliat ya, bapak Hmm. yang tadinya nggak peduli urusan rumah, ngelihat anak kejimpalitan kaget gitu, tiba-tiba ngeliat, wah anak gue begini ya gitu loh. Hmm, hmm. Ibu yang tadinya fokus mungkin cuma bebenah rumah doang, akhirnya suruh ngajarin matematika, suruh ngajarin sekolah, pasti kaget juga gitu kan. Tuh. Terus ibu-ibu yang tadinya kerja cuma fokus masalah kerjaan di kantor, di rumah semua udah ada yang handle atau anaknya udah sekolah offline gitu kan, tiba-tiba harus di rumah kerjaannya terus ngajarin anak online gitu kan, pasti semuanya goncang lah. Kalau menurut saya semuanya pasti ngalamin kegoncangan mental gitu loh. Nah, terus apa sih hikmahnya gitu kan setelah kita tuh melewati fase yang nggak mudah ini gitu kan? Hmm. Yang tentunya hikmahnya banyak ya. Kalau saya pribadi itu tadi kan saya bilang saya pertama kali jalan kaki ya untuk Hmm. ngobatin apa namanya sedikit Energi sedikit yang mental. butuh tersalurkan. Hmm. Terus yang kedua saya tuh nulis rasa syukur setiap hari. Akhirnya setiap hari, Oh, wah buku saya sampai banyak. Jadi di tempat tidur saya itu isinya buku semuanya. Karena setiap kali bangun pagi, saya paksa untuk saya nulis rasa syukur. Apa sih yang masih bisa gue syukuri dari hidup ini gitu kan? Kan kalau ngomong masalah, semuanya masalah ya. Istilahnya semuanya goncang gitu bisa kan. di, Tapi ya. apa sih yang masih bisa kita syukuri dari satu hari itu, satu hari besok, satu hari besok, oh pokoknya dari satu hari itu apa sih yang bisa kita syukuri hidup ini gitu kan. Akhirnya saya juga punya habit juga tambahan tuh dok, yang tadinya saya juga dulu jarang banget gitu kan, jarang banget nulis rasa syukur ya. Akhirnya saya mulai nulis rasa syukur, setiap hari saya tulis rasa syukur itu 10 10 tiap hari 10, sampai akhirnya Wow.
banyak banget ternyata nikmat yang masih dikasih gitu loh, banyak banget hal yang masih diberi gitu loh. Kita mungkin melihatnya kan cuma sedihnya ya, cuma Betul. kehilangannya gitu kan, cuma Betul. apa namanya ambruknya gitu kan. Tapi kita tuh nggak sadar bahwa ternyata yang masih dikasih banyak banget gitu loh. Saya setiap pagi bangun, saya selalu berpikir ya Allah makasih ya masih tidur nyenyak. Orang banyak loh yang nggak bisa tidur. Betul. Saya masih tidur nyenyak gitu kan. Terus apalagi yang disyukuri, alhamdulillah ya Allah bisa ngerasain nih mulut rasa Benar. makanan. Karena dengar cerita teman-teman yang COVID nggak ada rasanya gitu kan. Benar. Terus penciuman, alhamdulillah nih gue pagi organ masih normal gitu kan, masih bisa nyium gitu loh. Benar. Karena ya itu dengan teman-teman yang COVID nggak bisa nyium apa-apa gitu kan. Nah gitu banyak lah, saya bersyukur masih ada orang tua, masih ada mama, saya kan masih ada mama ya. Terus masih ada anak gitu loh, masih ada keluarga lah, masih ada ponakan, masih bisa, alhamdulillah hari itu masih bisa makan mungkin gitu kan. Istilahnya yang sebenarnya bersyukur itu bukan berarti yang harus ada juga, yang nggak ada juga kita syukuri gitu loh. Yes, betul. Yang belum kita capai juga, ya kita harus bersyukur aja dengan apapun itu, mau yang misalkan kondisi pandemi, alhamdulillah pandemi misalkan gitu loh. Mungkin kalau apa namanya runtuh bumi kan bingung juga ya, istilahnya gitu loh. Jadi masih Oke. ya, dengan ujian-ujian tuh tetap bersyukur gitu. Dan bersyukur tuh gak cuma apa yang kita miliki, yang gak kita punya juga harus disyukuri gitu. Dan ternyata nggak cukup hanya diucapkan berarti ya kan, kadang kita bilang alhamdulillah gitu ternyata. Nah kalau Mbak Santi sendiri sejak rutinin tuh ditulis gitu tiap hari, apa yang paling kerasa nih dari mungkin jadi apa ya, jadi nggak fokus sama masalah, atau ternyata rezeki juga lebih gampang, atau gimana Mbak yang dirasain sendiri? Yang pasti lebih tenang ya, lebih tenang, jiwanya lebih tenang, lebih bahagia, lebih damai. Jadi aku tuh sekarang jadi dapet hikmah bahwa kebahagiaan utama tuh ternyata ketenangan batin. Bukannya, kan dulu kita berpikir, kalau aku dulu berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah uang, materi, pencapaian gitu kan. Tapi setelah pandemi ini aku jadi melihat sisi yang lebih dalam. Iya, bahwa yang paling utama dari kehidupan itu sebenarnya ketenangan batin. Kalau batin kita udah tenang, hidup kita udah damai ya, batin kita damai. Jadi gini, batin tenang tuh bukan berarti gak ada masalah, ada. Betul. Cuma enak aja ya kalau masalah tapi batinnya nyantai kan enak ya. Benar. Yang kalian kan gini, masalahnya kecil tapi batinnya wow, gejolaknya tinggi kan udah enak gitu kan. Tapi kalau mau dikasih masalah kayak apapun, kalau batinnya tenang kan ya udah, hadapin aja, santai gitu ya. Oh, oke. Jadi note tuh. Jadi yang penting sebenarnya sukses atau goals kita awal tuh sebenarnya ketenangan hati ya. Mungkin itu juga yang bikin orang-orang saat pandemi, dan saya pun juga ngerasa gitu ya, karena kita mungkin dulunya sebelum masa-masa ini kita banyak keluar kan, akhirnya kita mulai show off tentang baju, pakaian, atau tas-tas branded, atau pencapaian terlihat di luar gitu kan ya. Tapi seolah-olah mungkin Allah tuh mau ngingetin nih, nggak usah jauh-jauh, masuk ke dalam dulu gitu ya, lihat tuh di rumah dulu apa keluarga, dan ternyata dalam diri gitu ya, dalam diri deep our self gitu kan, ada apa nih di dalam gitu kan. Karena kadang-kadang tanpa sadar, kadang yang kita jalanin nggak tahu ini sama apa enggak, kadang yang kita jalanin tuh nggak selalu apa yang kita suka. Akhirnya kadang tuntutan orang, pengen terlihat sesuatu gitu kan, akhirnya kita jalanin jadi rutinitas, kita begitu nggak bisa dilakukan, akhirnya kita bingung kan, confusing, kita harus gimana, ternyata karena kita nggak happy juga akhirnya tambah. Tapi sebenarnya dari hening itu sendiri waktunya untuk lebih refleksi ya, akhirnya Mbak Santi tadi dapetin itu ya. Iya betul. Menurut aku gini loh, banyak orang tuh kejauhan berpikir kebahagiaan tuh kejauhan gitu loh. Jadi dia banyak melihat sesuatu yang udah ada di kita. Betul. Padahal kebahagiaan itu ada di depan mata, bener depan mata banget. Di dalam itu gini, ya nggak usah jauh-jauh untuk mencapai kebahagiaan, itu nggak usah jauh-jauh gitu loh. Jadi nikmatin aja apa yang ada di depan mata kita, apa yang ada di diri kita, apa yang ada di sekeliling kita. Itu
coba syukuri. Ketika kita syukuri itu bahagia banget. Bahagia itu rasa kan, Betul. bukannya bentuk. Coba kemarin ini aku kasih misalkan uang nih 10 miliar misalkan, tapi di rasanya ini jumlah uang nggak bisa nikmatin, gimana coba, kan nggak happy kan. Ya. Jadi ketika kita misalkan nih cuma makan sayur asem misalkan ya, tapi sama keluarga lengkap di rumah, terus di keluarga yang nanya, tadi kamu gimana di kerjaan? Iya loh, di kerjaan aku tuh gini-gini loh. Kamu tadi gimana di sekolah misalkan? Satu keluarga saling ngobrol itu kan lebih dari 10 miliar gitu loh. Betul, betul, betul. Nah, dari ketenangan itu juga sebenarnya akhirnya jadi menarik juga sebenarnya sumber-sumber rezeki lain kali ya, atau gimana Mbak? Mas Santi ngerasain, atau juga mulai ngerasa, terus kalau nggak kemana-mana gimana dapat income, gimana dapat rezeki, mungkin kan banyak kan kemarin di awal-awal kayak gitu ya terguncangnya gitu kan ya. Betul. Nah, orang kan gini, kadang konotasi rezeki itu orang mikirnya duit ya. Rezeki itu duit Allah, Bu Indri, ada Mbak Indri nih. Iya, ada Mbak Indri, ada Mbak Anggi. Ini Mbak Anggi juga salah satu yang ngomongin itu. Dalam juga tuh. Gimana? Pikir, rezeki itu uang doang gitu kan. Pokoknya gue dapet rezeki kalau gue dapet uang cash, gue dapet rezeki kalau gue dapet transferan, gue dapet rezeki kalau gue dapet bisnis up misalkan gitu kan. Omset besar gitu ya. Iya, padahal rezeki itu adalah sesuatu yang kita nikmatin. Jadi gini, saya punya uang nih 10 miliarnya gitu loh. Tapi yang pakai Mbak Anin yang bisa beli tas branded, Mbak Anin yang bisa beli rumah mewah, Mbak Anin yang bisa beli. Jadi yang dapat rezeki saya atau Mbak Anin? Saya yang make ya. Iya kan? Jadi konsep rezeki itu gitu nih, ada mentor saya nih, ada Mbak Eri nih. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang udah kita nikmati, itu namanya rezeki. Kadang kita nggak perlu nyari, gini, kadang yang nyari bukan kita nih, kadang bukan kita yang dapetin, tapi yang nikmatin kita gitu. Itu sebenarnya bagian rezeki kita berarti sebenarnya ya. Itu rezeki, justru rezeki itu konsepnya ketika kita sudah nikmatin, itu namanya rezeki. Tapi kalau kita baru punya doang, terus belum itu belum rezeki. Bisa jadi kita punya nih, tapi yang nikmatin orang lain itu rezekinya dia gitu. Oke. Ya, misalkan gini, untuk tangan tuh Mbak Eri itu. Misalkan ya, saya sama Mbak Anin nih, kan kemarin sebulan kita keluar misalkan ya, pandemi kita nggak keluar nih. Tetap makan nggak? Kenapa? Pandemi kan kita nggak keluar nih, kita nggak kerja kan. Ya kan, otomatis kan kita menurun. Kalau ngomong jujur, katanya. Ya kalau ngomong jujur loh, karena semua juga pasti income-nya bermasalah ketika pandemi kemarin gitu loh. Nah, terus ketika sampai sekarang Mbak Ani tetap makan nggak ketika di rumah aja? Betul, tetap makan. Bahkan waktu saya kan sempat saya COVID, terus gantian suami COVID, itu malah ya ternyata bisa juga ngelaluinnya gitu kan ya, benar-benar. Nah, jadi itu yang maksudnya harus tahu dulu konsep rezeki itu apa tuh. Rezeki berbanding lurus dengan nikmat. Iya, jadi rezeki itu sesuatu yang udah bisa kita nikmatin, itu namanya rezeki. Tapi kalau kita banyak pun nggak nikmatin, itu belum jadi rezeki kita gitu loh. Makanya banyak orang nih harus masih gini, aku juga akhirnya meluruskan dulu nih, gue maunya apa nih gitu loh. Memandang hidup ini nih jadinya gimana nih, jangan sampai salah kaprah, jangan sampai gini, Allah udah kasih semuanya. Nggak semua unsur sampai Allah kasih. Tapi tetap aja nggak kelihatan. Akhirnya apa, nggak nikmat. Orang kita maunya yang bukan kita kok, gue maunya yang kayak orang itu. Ya gimana gitu, jangan bisa dapat kenikmatan hidup tuh gimana kalau kita maunya selalu apa yang orang lain kita punya. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, berarti itu ya, rezeki sebenarnya sesuatu yang kita nikmatin gitu ya. Jangan pernah berpikir bahwa kalau kita punya itu kayaknya enak, kalau kita nggak punya itu nggak nikmat gitu kan. Padahal justru dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa lihat tadi, gratitude listnya tiap hari itu bikin ketenangan hati, dan otomatis itu juga bikin hari-hari kayaknya enak aja, enjoy aja. Ternyata tadi yang kita khawatirin awal nggak pernah terjadi juga gitu kan. Ternyata Allah juga ya udah jamin gitu ya nasib kita gitu kan, dengan segala
keadaan. Sebenarnya kayak gitu ya berarti ya Mbak ya. Iya, karena sama ini apa yang bikin kita tuh nggak happy tuh karena konsep rezekinya tuh harus ini ya, ini rezeki nih gitu loh. Lu rezeki ya kalau lu udah sampai posisi ini, lu rezeki ya kalau lu udah begini. Padahal nggak begitu gitu loh. Ketika udah sampai posisi itu, ketika udah bisa itu misalkan lagi-lagi hatinya menikmati nggak gitu loh, hatinya enjoy nggak di situ gitu loh. Kalau nggak ya tandanya lu belum dapet rezeki itu gitu. Oke oke oke. Oke oke oke. Ternyata segitunya ternyata ya yang didapat dari mungkin dulu juga mikirnya emangnya ya seorang ekstrovert, seorang kinestetik tadinya yang kayaknya happy-nya, kebahagiaannya di luar, ternyata bisa dapetin itu semuanya di dalam gitu ya Mbak ya. Betul betul. Nah sama kayak konsep gini, misalkan gini, kita berpikir bahwa kesuksesan itu adalah ketika kita memiliki materi yang luar biasa gitu kan. Ketika kita bisa mencapai suatu hal yang luar biasa, itu namanya kesuksesan misalkan gitu ya. Sekarang balik lagi ke dalam diri kita, introspeksi lagi. Coba lihat hubungan kita sama orang tua baik nggak? Hubungan kita sama suami baik nggak? Hubungan kita sama anak baik nggak? Karena ketika kita sukses mendapatkan semuanya, tapi hubungan-hubungan ini nggak baik, itu kesuksesan palsu ya kalau menurut saya. Kesuksesan ini palsu gitu loh. Pasti dalam diri juga kosong, di dalam hati juga kopong. Karena di sini gue dihargai di luar, gue dihargai sama orang banyak, tapi orang utama gue nggak menghargai gue nih, orang utama gue nggak menghormati, nggak menyayangi. Kira-kira dokter Arif sendiri gimana kalau perasaan itu gitu? Ya, ya nggak happy pasti, apalagi dengan pandemi yang kita hadapin yang orang-orang terdekat di rumah gitu kan. Kalau kita punya konflik sama itu ya pasti bawaannya ini terus ya. Kan walaupun misalkan punya duitnya banyak nih, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ono, bisa ini, tapi kalau di dalam sininya kosong itu kan nol kan gitu loh, bohong gitu. Jadi kalau saya pribadi makanya di 2020 2021 tuh benar-benar mengutamakan daleman dulu, benar-benar batin yang dulu yang saya kenyangin, benar-benar introspeksi dulu, evaluasi ke dalam hubungan saya dengan Tuhan gimana, hubungan saya dengan mama saya gimana, hubungan saya dengan anak saya gimana, hubungan saya sama keluarga itu gimana gitu loh. Ketika dalemannya udah bagus, dalemannya udah kuat, mau seberat apapun hidup tuh kuat kita gitu loh, mau segimanapun hidup tuh kita santai aja gitu loh, karena dalemannya udah keisi, fondasinya tuh udah keisi. Jadi mau dicukup itu kayak apa nggak goyang gitu loh. Tapi kalau luarannya doang keren, luarannya keren tuh masih gini, pencapaian, karir, uang, wah keren. Tapi di dalamnya kopong. Ya tadi di dalamnya itu apa? Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan orang terdekat. Kalau itu nggak bagus, itu apa? Kamuflase, itu cuma pelarian. Kita tuh cuma pelarian aja gitu loh. Kita tuh cuma tameng aja biar terlihat seolah tuh bahagia, seolah keren, seolah hebat gitu loh. Padahal kopong, gimana sih kalau kopong? Iya. Kopong juga jatuhnya cuman kayak apa ya, cuman dicat aja gitu ya, padahal dalamnya fondasinya juga nggak kuat ya. Oke. Wow, ternyata segitunya ternyata hikmah yang kita bisa ambil dari pandemi ini ya. Mungkin kita nggak bisa dapetin itu kalau nggak sama-sama serentak semua harus di rumah ya Mbak ya. Iya nggak sih? Iya kan? Betul. Kalau selama ini kan di rumah mungkin jadi ngobrol ya sama orang rumah ya. Jadi tahu anak kebiasaannya apa. Jadi tahu orang tua sukanya apa, suami sukanya apa, kayak gitu kan. Mungkin dulu sibuk aja di luar dan mungkin cuma berpikirnya udah yang penting nih dikasih duit, yang penting tercukupi, yang penting cuma gitu doang kan. Nggak pernah tahu kan istilahnya anak isi hatinya apa gitu loh. Nggak pernah kan main apa nih, jadi main misalkan main apa sih, ludo, jadi main tawa sama anak itu momen yang nggak bisa dibayar pakai duit gitu loh. Yes. Ataupun sesimpel saya juga salah satu kesyukuran itu kan pandemi itu anak saya baru masuk SD gitu kan ya.
ya tadinya khawatir gitu kan, aduh SD kayak gimana, tapi begitu jadi nemenin jadi kayak ya kita jadi ngerasa oh saya jadi bisa ngikutin banget nih dia lagi fase lagi pelajaran apa, itu kan juga salah satu hikmah yang ini juga ya, maksudnya tadi yang kayak Mbak Santi bilang, kita jadi tahu anak mungkin ngerasain jadi oh aku capek, dia ngerasain lagi happy atau apa gitu ya yang dia rasain, jadi lebih banyak waktu ngobrol lah ya Mbak ya dibanding kita keluar gitu ya, banyak aktivitas di luar. Oke. Nah, kalau Mbak Santi sendiri, maksudnya dengan perjalanan yang ku tahu sebelumnya juga kan dalam rumah tangga juga ada yang tidak berhasil gitu ya, maksudnya terus habis itu kehilangan ayah yang sosok seorang yang memang udah jadi best friend kan ya, sohib banget kan, maksudnya kayak nyawanya sebenarnya itu gitu ya, begitu ayah nggak ada kan sempet kita pernah ngobrol waktu itu sebelum pandemi ya, maksudnya rasa kehilangannya gitu kan ya. Terus pandemi lagi, Mbak Santi melihat diri Mbak Santi itu seperti apa sih? Maksudnya apa yang Mbak Santi lihat gitu kan? Mungkin banyak orang kalau dengerin orang kan biasa ya kesuksesan di mata orang, misalnya dia berhasil apa segala macam, dia punya segala macam. Nah, kalau Mbak Santi sendiri melihat diri Mbak Santi itu seperti apa Mbak? Ya, jadi kan gini, akhirnya saya menyadari bahwa gini, hidup itu hidup itu tidak pasti, udah gitu aja. Jadi kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi nggak ada satu manusia pun yang berani jamin dirinya bahwa gue baik-baik aja kok besok, gue nggak kenapa-napa besok, gue nggak akan kehilangan apa-apa besok, nggak ada. Jadi nggak ada. Even kita ngelihat sekarang orang misalkan isi training ya, seolah-olah tuh dia perfect banget, seolah dia sukses banget, seolah-olah dia wah gitu kan. Padahal kalau menurut saya nggak ada orang yang benar-benar terlihat hebat banget, orang yang terlihat sempurna tuh nggak ada gitu loh. Karena ya itu tuh nggak pasti, kita akan jamin bahwa kita tuh baik-baik aja loh. Siapa yang berani jamin? Tiba-tiba pandemi, siapa yang berani jamin tiba-tiba keluarga kita ada yang diambil misalkan gitu loh. Siapa yang berani jamin tiba-tiba itu nggak ada kan, ibaratnya ya misalkan ada orang misalnya udah puluhan tahun rumah tangga terus tiba-tiba diuji cerai, nggak ada yang tahu selain itu kan. Jadi mulai dari situlah saya mengerti bahwa ya udah hidup tuh baik-baik aja, santai aja, karena yang lo anggap bahagia juga belum tentu bahagia kok, yang lo anggap sukses secara mata juga belum tentu dalam arti sukses kok gitu loh, yang kita anggap sengsara juga belum tentu sengsara kok, karena nggak ada yang tahu. Yang kita anggap hina, yang kita anggap wah dia gimana, nggak taunya jadi baik gitu kan, nggak taunya hidupnya jadi mulia ya kan, yang nggak taunya hidupnya jadi bahagia, yang kita anggap bahagia, yang kita anggap sempurna, yang kita anggap mewah, yang kita anggap jago, pintar, bla bla bla, ternyata hina gitu kan. Jadi dari situ saya belajar bahwa ya udah siap aja sama hidup gitu loh. Ketika saya di perceraian gitu kan, pertama kali pasti down ya pastinya ya gitu. Tapi saya lagi-lagi alhamdulillah bersyukur bahwa saya punya Allah aja dalam hidup saya gitu loh. Jadi dari situ terus saya kehilangan ayah saya yang benar-benar support system utama dalam hidup saya gitu loh. Orang yang ketika saya gagal aja dia orang yang menerima saya gitu loh. Aduh, sakit banget tadi, sebentar ya. Ini aku memicu pertanyaannya bikin semangat jawab, jadinya malah jadi batuk ya. Ntar dulu ya. Iya. Ya. Jadi poinnya memang di akhirnya tempat kita satu-satunya bergantung ya Allah ya, karena dan kita yakini bahwa ya. Oleng, mulai bingung sebenarnya ada apa sih yang terjadi gitu kan. Tapi tadi Mbak Santi dapat hikmah banget, ternyata dari pandemi ini jadi salah satu fase ataupun salah satu waktu untuk berbenah, melihat ke diri ke dalam ya. Tadi ibadahnya jadi lebih sering gitu, dengan tadi bikin gratitude list itu pastinya juga kan sebenarnya bentuk dari rasa syukur kita, komunikasi juga bahwa kita mensyukuri apa yang sudah Allah kasih gitu kan ya.
dengan sendirinya. Akhirnya saat itu juga mungkin salah satu akhirnya Mbak Santi juga diarahin ke mana, ke tadi yang di awal ke ahli gitu ya, ke psikolog gitu kan, itu juga pasti kan juga karena pertolongan Allah gitu kan. Mungkin bagian-bagian dari sebelumnya kita juga bersyukur ataupun kita meresponi keadaan ini bukan dengan marah-marah atau dengan komplain gitu kan ya, itu kan pasti hasilnya akan berbeda. Ya betul ya. Jadi kalau dikasih tahu tadi, akhirnya apa sih yang bisa saya dapetin setelah perjalanan gagal berumah tangga, terus juga orang tua fokus utama dalam hidup tuh meninggal gitu kan. Akhirnya dari situ saya udah nggak takut lagi dong untuk kehilangan apapun dalam hidup ini gitu loh. Saya cuma berpikir bahwa apapun mau hilang hilang aja, tapi jangan satu aja yang hilang, jangan hilangkan iman aja, udah itu aja gitu loh. Jadi saya selalu minta sama Allah bahwa terusin kuatin imannya, terusin jadi Allah kasih saya keimanan yang lebih dahsyat lagi, kasih saya keimanan yang lebih dahsyat lagi. Pokoknya terserah mau temen mau hilang, apa mau hilang terserah, yang penting cuma satu, jangan sampai iman aja hilang, udah gitu loh. Bahkan apa namanya udah masih gini, udah berpikir bahwa ya udah semuanya bakal hilang, masih gini, semua hidup ini tuh bakal kita tinggalin kan. Kalau toh kita yang nggak pergi, mereka yang pergi. Ya. Jadi misalkan kayak ya misalkan ya belum jadi, maksudnya belum jadi dalam artian gini. Ya kalau bisa jangan sekarang gitu kan, nanti dulu deh gitu kan. Tapi ya kalau toh terjadi ya mau bilang apa, maksudnya gini, kita tuh udah nggak bisa deh yang namanya ya berharap sih pasti ada ya, berharap bahwa kita semua panjang umur ya, sehat walafiat gitu kan ya, kita berharap itu ya. Tapi lagi-lagi ya kita harus siap, saya harus siap kehilangan anak saya harus siap kehilangan mama saya harus siap kehilangan siapapun dalam hidup ini gitu loh. Jadi alhamdulillahnya sih apa ya istilahnya, kayak hati, kayak batin, kayak pikiran tuh udah mulai berpikir itu gitu loh, udah apa namanya, udah berpikir bahwa ya udah kalau mau hilang yang penting jadi gimana aja, udah titik gitu aja sih gitu. Oke. Jadi salah satu yang pasti dari hidup ada ketidakpastian. Saat kita meyakini itu, ya kita sudah siap dengan apapun yang kejadian gitu ya. Pasti kita berdoa untuk yang terbaik. Pasti kita mempersiapkan untuk yang terbaik kan. Bukan berarti terus ya udah tahu bakal ada masa depan kita seenaknya yang enggak juga gitu kan ya, pasti persiapkan. Tapi kalaupun nantinya di tengah-tengah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, di luar kendali kita tahu tempat satu-satu yang bergantung gitu ya, karena kita punya iman yang salah satunya yang benar-benar kita harus selalu minta untuk selalu biar Allah tuh, ya namanya manusia kan tempatnya hilaf ya, lupa, ngelakuin lagi, salah lagi, tobat lagi. Tapi saat kita berdoa untuk selalu ada iman, itu saya notice banget tuh Mbak. Kasih banyak tuh insight-nya iman dan melihat dari hati, terus sesimpel menulis gratitude gratitude list yang tadinya cuma mungkin kita ucapin alhamdulillah, tapi pas kita mungkin bisa tuliskan itu, apalagi ditaruh di tempat tidur atau ditempel atau kita bisa lihat lagi, memunculkan rasa syukur-syukur lain gitu, yang sebelumnya kita cuman fokusnya mungkin cuman di hal-hal yang kita tidak bisa miliki atau yang udah hilang dari kita. Seringnya kan seperti itu ya Mbak ya. Betul. Karena gini, banyak yang akhirnya tuh ngawur gitu loh, ngelihat hidup tuh ngawur tuh gini. Kita cuma fokus bahagia ketika kita punya apa yang kita mau. Kita fokus bahagia ketika kita mencapai apa yang kita mau gitu kan. Terus juga sayang ya, buat saya itu gini, sayang kalau kita tuh kehilangan ruh kita tuh sayang. Karena gini, bahagianya Dokter Amin belum tentu bahagia saya. Apa yang Dokter Amin suka belum tentu saya suka. Jadi jangan sampai kita tuh pakai bahagianya orang gitu loh. Kita tuh pakai pencapaiannya orang untuk bahagia. Betul. Ya betul, itu akhirnya aku nemuin titik itu. Bahagiaku ya aku seorang Santi gitu loh. Bahagianya apa? Jangan pakai Dokter Anin kan lu gini aja. Ya itu kan menurut kamu. Kamu suka, kalau aku nggak suka gimana?
gitu loh. Hmm. Lu sukses kan gini aja gini aja loh. Itu menurut kamu versi sukses kan, kalau menurut aku nggak gitu gimana gitu loh. Akhirnya mencari versi sukses kita tuh apa sih, versi sukses saya tuh apa sih yang benar-benar saya suka dalam hidup ini, apa sih yang benar-benar saya mau dalam hidup ini, apa sih yang kebahagiaan menurut versi saya tuh apa sih gitu loh. Akhirnya mencari lagi lebih dalam dong, benar-benar evaluasi lagi, introspeksi lagi, muhasabah lagi, konsultasi lagi sama Allah gitu kan. Jadi mentor kita tuh benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala, udah benar-benar ya Allah ya menjadikan saya hamba yang ridho, ya udah titik kan. Kalau di ridho kan udah enak aja kan, belum mau dikasih apa kalau Allah ridho enak aja gitu kan. Ya akhirnya salah satu yang buat saya juga akhirnya punya hubungan baik gitu kan sama mama saya, ya karena saya sudah benar meminta sama Allah gitu kan. Buat kita gitu, buat apa kita ngejar sesuatu nih, sementara surganya sendiri kita nggak bener gitu loh. Surga itu apa sih ya? Surga kan hubungan kita sama ibu hubungan kita sama orang tua, mertua gitu kan, hubungan sama suami, yang suami istri gitu kan. Jadi cari dulu fondasi dasarnya itu apa? Fondasi dasar surganya itu apa? Orang tua, suami, misalkan itu aja sebenarnya. Ketika itunya benar, itunya baik, ya enak gitu loh. Kita mau dapat apapun juga enak gitu loh. Tapi kalau kita mencapai sesuatu yang di luaran yang hebat-hebat, sementara nggak dapat surga mau ngapain gitu. Ya, banyak orang tuh apa ya, kadang tuh aku juga dulu gitu kan, berpikir bahwa hebat itu, sukses itu adalah ketika gue dilihat orang keren, ketika gue dilihat orang mencapai itu hebat itu gitu loh. Tapi ternyata dalamnya sendiri kopong gitu kan, ternyata hubungan kita tuh nggak baik dengan orang tua, dengan suami, dengan mertua yang lain gitu. Oke, siap. Oke, jadi dari situ, jadi awal juga Mbak Santi hubungan dengan ibu kurang baik ya berarti ya? Seperti ini ya? Karena kebetulan kan saya dekatnya sama ayah ya, jadi sponsor saya itu ayah. Setelah ayah saya meninggal, akhirnya kan kita banyak adaptasi kan? Ya. Karena yang tadinya semua pusatnya di ayah kan, ayah yang bisa nengahin semua, ayah yang bisa ibaratnya ya jadi baik semua gitu loh. Ketika ayah nggak ada kan goncang kan, satu sama lain tuh jadi shock semua kan. Akhirnya pas ya udah, akhirnya karena sadar bahwa sama ini ada gesekan, otomatis harus saya perbaiki. Karena kalau nggak saya perbaiki lah ini surga. Terus ngapain kerja keras hebat-hebatan di luar sana gitu kan? Sementara hubungan dengan surganya nggak baik gitu. Akhirnya ya udah, utamanya apa sih sekarang? Utamanya benerin dulu surga kita lo apa aja, ya udah cari tahu surganya apa aja. Gitu. Karena kalau itunya udah baik, kalau apa ya istilahnya, jalan tuh akhirnya kebuka sendiri juga gitu. Terus juga kebahagiaan juga berarti datang sendiri gitu kan. Rasa gimana sih, rasa cukup loh dok, rasa puas di dalam filman, rasa ya tenang, rasa ya udahlah nggak kemerungsung gitu ya. Iya gitu loh, jadi itunya tuh dulu disukupin gitu loh. Karena kalau itunya nggak disukupin, mau hidup di istana juga kosong, nggak ada rasanya gitu kan. Kayak gitu loh. Dan kalau kita udah firm apa yang kita mau, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, maksudnya kita syukuri gitu ya. Mungkin kalau dari tadi muhasabah, kita tahu apa kelebihan kita, kekurangan kita apa. Jadi orang mau ngomongin apa juga ya udah bodo amat. Gue juga yang bertanggung jawab dengan diri gue sendiri gitu ibaratnya ya. Kebahagiaannya benar-benar dari dalam sendiri. Wow. Ada orang gini, apa gunanya apa? Enggak. Ya wow banget gitu maksudnya. Terus gimana Mbak? Iya, banyak orang tuh gini, misalkan dikasih ujian satu nih, ya kan, dikasih ujian satu nih, oke lah kita ngelakuin kesalahan satu nih, kita lupa bahwa kita punya status yang baik lainnya. Taruhlah kita cacatnya di satu, misalkan lu tuh pemalas misalkan gitu loh. Ya udah, cacat kita cuma di malas aja, tapi kan di kelebihan yang lainnya kita punya. Misalnya kita adalah orang yang murah hati, sering berbagi, bahwa kita adalah orang yang misalkan pinter
IQ-nya misalkan gitu loh, ya kan? Jadi gara-gara si satu orang mengecap kita, satu malas satu ucapan itu, akhirnya kita lupa tuh dengan seribu apa ya, kemuliaan diri kita gitu loh. Jadi kalau misalkan punya satu masalah yang memang kita di situ lagi ada masalah di situ gitu kan, ya udah jangan fokusnya di situ, kita introspeksi, oh gini, kita bersyukur lagi bahwa gue masih punya 1000 kebaikan kok, gue masih punya 1000 kemuliaan kok. Misalkan gagal di bisnis, misalkan ya, gagal di bisnis, kan bukan berarti satu bisnis lo gagal terus hidup lo yang lain lengkap gitu loh, kan nggak gitu loh. Lo masih punya 1000 kebaikan, jadi apa lagi yang bisa lo lakuin selain misalkan bisnis lo ini? Oh, gue masih bisa berbagi kok lewat IG Live misalkan, gue masih bisa bikin quote-quote yang bermanfaat kok untuk orang banyak, kalau orang itu baca ngerasain manfaatnya, ya berarti lo masih punya manfaat seperti itu gitu. Jadi aku belajar tuh bahwa lu jangan fokus pada satu masalah ini aja, sehingga kita lupa dengan 1000 kelebihan kita, 1000 kebaikan kita tuh jangan sampai deh kalau menurut aku gitu loh. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang misalkan lagi ada masalah di mana nih, di mana gitu kan, yang kayaknya gue udah hina banget sih di sini gitu kan, gue udah merasa down banget nih, bego banget nih gue di sini gitu kan, itu jangan sampai satu masalah itu nutupin 1000 kebaikan yang sebelumnya atau yang lain. Iya gitu, betul gitu. Jadi apa ya, belajar akhirnya ketika ada masalah satu nih, belajar untuk nggak fokus dengan masalah ini, fokus dengan apa yang bisa gue lakuin yang lain gitu. Akhirnya mulai mental juga mulai kebangun. Ketika ada masalah tuh nggak down, ada masalah nggak drop, ada masalah nggak lama bangkitnya. Mungkin kalau dulu kan dia kasih masalah satu gitu ya, kayaknya udah habis dunia ini, banyak dunia ini gitu kan. Tapi kalau sekarang ketika dikasih masalah jeder, langsung fokus apa yang bisa gue lakuin. Jadi jangan fokus apa yang dengan gak bisa, tapi apa yang bisa gue lakuin saat ini. Di rumah aja pandemi PPKM, udah lu ngapain kek di rumah, masak kek, misalkan di benar rumah kek, main sama anak kek, ya ngapain lah, nyuci apa yang terjadi gitu. Jadi ketika kita ngelakuin satu hal itu, kita lupa tuh sama masalah. Ya, betul. Energi kita udah habis ngelakuin apa yang bisa kita lakuin. Jadi salah satu tips ya. Kenapa? Itu berarti salah satu tips juga untuk memunculkan self love ya. Kan sesuai tema kita kan self love, gimana sih Mbak Santi ini bisa dengan segala episode yang tidak mudah dijalanin gitu kan. Mungkin orang kan biasanya ngeliatnya, aduh gue kayak bukan orang yang berhasil atau segala macam. Tapi ya tadi ibaratnya kalau punya masalah kan kita punya yang lainnya yang sebelumnya berhasil. Kalau kemarin pas banget ya, kemarin saya baru dengerin Ustadz Muhammad Nuzul Zikri tuh bilang kalau misalnya kita melihat ada seorang yang tidak baik, misalnya kayak ngerjain soal gitu kan ya, misalnya salahnya 2 nomor, tapi kan yang lainnya bagus, yang lainnya benar, kenapa fokusnya sama di 2 nomor yang salah gitu, yang lainnya kan benar. Nah itu yang kita bisa explore dan explore lagi gitu kan, akhirnya juga oh ternyata gue punya loh potensi lain dari yang selama ini kita lihat yang belum benar gitu atau belum perfect gitu ya. Betul, iya betul. Misalkan contoh kasus misalkan ya, ketika Allah uji saya perceraian. Nah kalau saya merenungi perceraian itu mulai saya ngerasa saya perempuan gak berguna, saya perempuan yang gagal, saya perempuan yang gak baik gitu kan. Tapi kan saya masih punya 1000 kelebihan saya gitu kan. Kelebihannya apa ya, saya masih bisa berbisnis, gue masih bisa jadi MC, gue masih bisa manfaat yang lain gitu kan. Jadi fokusnya tuh di situ gitu loh. Akhirnya apa ya, udah perceraian ya hanya perjalanan hidup, tapi saya masih punya potensi yang lain dalam hidup saya gitu. Ya, betul. Dan kita nggak pernah tahu, siapa tahu setelah ini Allah udah nyiapin yang lain kan ya. Betul, sarang gitu ada yang sarang. Oh itu cara. Sarah anak 5 aja nggak berasa dia anak 5, kayak gadis ya. Ya karena kalau difokusin ke anak doang nggak bisa bisnis ya Bu Sarah ya. Bu Sarah tuh hebat, anaknya 5 bisnisnya jalan kan. Jadi namanya ya itu lah, belajar jangan berfokus pada satu yang jeleknya lah. Bu Sarah sih buat tuh banyak.
Oke, oke. Ini nggak kerasa udah hampir 1 jam gitu ya. Mungkin Waduh, pesan-pesan terakhir, apa namanya, waduh. statement, statement, no, no. Last statement lah. Apa yang menjadi pesan-pesan mungkin buat yang teman-teman yang nonton ataupun nanti nonton siaran ulangnya gitu ya. Apa yang bisa, Mbak Eri, ini salah satu orang juga yang saya belajar banget tentang rasa syukur gitu, Mbak Eri yang selalu ngingetin ya gitu. Apa Mbak Santi yang bisa closing statement? Sorry, tadi nyari katanya. Ya, jadi kalau yang saya dapetin ya selama saya pandemi ini ya 2020 dan 2021 ini, dan saya dapat pelajaran berharga tuh dari Pak Eri ya. Jadi salah satu coach juga yang mendampingi saya juga sampai sini, akhirnya bisa bangkit juga itu Mbak Eri. Eh, jadi kalau dibilang pelajaran apa sih yang sangat saya dapetin ya selama 2020 dan 2021 ini adalah optimalisasi diri. Jadi optimalisasi diri itu apa sih yang bisa kita lakukan saat ini juga. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi sekarang saat ini juga. Nggak lihat apa yang kita nggak punya, nggak lihat apa yang kita nggak bisa. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya tadi saya bilang, kita dikasih masalah gede, ya kan? Udah ketika dikasih masalah ini, langsung lihat apa yang bisa gue lakuin ya, gitu loh. Jadi ketika kita udah fokus sama apa yang bisa kita lakuin, itu juga melatih otot kedewasaan kita atau melatih otot mental kita tuh lebih kuat. Jadi lebih tarik gitu loh. Akhirnya nanti dikasih masalah satu, masalah dua, masalah tiga, masalah empat, masalah lima, masalah ya udah biasa aja tanganin ya gitu. Karena kita udah bisa fokusnya tuh dengan cepat. Yes, optimalisasi diri dengan apa yang ada dan apa yang bisa, bukan nggak ada dan yang nggak bisa, ya. Jadi kalau misalkan contoh nih, ini sebenarnya udah closing ya, tapi ada lagi contohnya. Iya, kalau Mbak Eri sama bilang misalnya gini, saya lagi runcing nih, lagi runcing gitu kan. Terus Mbak Eri bilang apa yang bisa lo lakuin sekarang? Coba lihat cucian piring, ada cucian nggak? Kalau cucian piring ada, lo cuci. Jadi sesimpel itu gitu. Cuci itu beres, energi kita udah terkurang nih yang cucian piring nih. Kan otomatis sedikit rasa keselnya udah hilang. Ya nggak? Terus misalkan apa yang bisa lo lakuin saat itu juga gitu kan? Gak usah mikir yang bisa mikir, gak usah mikir apa namanya gimana kita lakuin ini yang bisa aja. Dan memang gue gak bisa keluar rumah, nggak ada yang lo keluar rumah. Jadi apa yang bisa dilakuin saat itu juga. Misalkan gak bisa keluar rumah ya di rumah ngapain? Cuci anak pakai teras digosok-gosok misalkan gitu. Karena dengan kayak gitu kita memfokuskan dengan apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Memfokuskan dari kita ke hal yang baik, kalau hal yang positif. Akhirnya apa? Akhirnya udah nggak terganggu dengan masalah, nggak terganggu dengan apa namanya hubungan orang, apa-apa orang, bodo amat apa gitu. Jadi kita sudah hati untuk hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya begitu lah terakhir. Oke, wow, luar biasa banget Mas Santi. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman juga menangkap insight-insight bagus banget pembelajaran hidup ya tentang optimalisasi diri dan bisa mencintai diri. Dan ternyata kita harap ya semua juga bisa mendapatkan itu dari pandemi ini. Jadi nggak hanya melihat sisi yang tidak baiknya, tapi bisa mendapatkan sisi baiknya. Karena pasti Allah pun juga memberikan cobaan ataupun situasi bukan tanpa sebab, pasti ada satu pesan cintanya gitu. Dan selalu pesan cinta itu nggak selalu datang dalam bentuk manis gitu kan ya, tapi biasanya dalam bungkus yang kita nggak sukain atau kita harapkan sebelumnya. Oke, terima kasih yang udah hadir semuanya, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada ada usulan atau ada masukan buat live selanjutnya, saya terbuka sekali. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak Santi. Salam buat Syakira di rumah, Ibu. Mudah-mudahan sehat selalu dan terus bisa mengoptimalisasi diri menjadi lebih baik dan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter Ali dan teman-teman semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih Mbak Santi.